Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, langsung saja kita lanjut di mata kuliah identifikasi dan asesmen 2. Ya, mulai sekarang setelah UTS ini nanti akan selang-seling. Selang-seling itu artinya saya dan Bu Erma bergantian, ya, yang hari ini saya, kemudian minggu depan Bu Erma, kemudian saya lagi, kemudian Bu Erma lagi, dan seterusnya nanti sampai selesai. Ya. Nah, kemudian di kesempatan ini saya akan menjelaskan, jadi apa namanya, kelanjutan praktek Anda itu seperti apa, gitu. Nah, minggu kemarin karena kita rehat dan itu pernah saya pesan di WA untuk mencari subjek gitu atau klien, apakah sudah dapat masing-masing kelompok? Halo, tidak ada yang jawab. Ada yang sudah, Pak. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Mbak ya, anu itu jawab gitu loh, belum Pak, jawab Pak, aku lega lah ngomong. Jar, aku pajar wae aku jeleh moh. Nggih, Pak. Saya Ya. dapat. Ya, saya share screen. Sudah terlihat? Ampun, Pak. Ampun, Apakah Pak. kurang besar? Cukup. Cukup jelas, Pak. Ya, tak besarkan sedikit. Ya, jadi Anda kan semuanya ada 10 kelompok. Iya kan? Nah, kemudian kemarin Anda di saya, ya artinya yang kelompok akademik, Anda bikin apa namanya 3 instrumen, kemudian yang dari Bu Erma non akademik berapa? Masing-masing kelompok membuat 1, Pak. Oh ya, masing-masing kelompok 1. Nah, sekarang karena terbatasnya waktu, kemudian kelompoknya juga banyak. Nah, dari kelompok yang kemarin, untuk yang sekarang nanti untuk yang praktek, yaitu kelompok akademik itu nanti kelompok 1 sampai kelompok 5. Jadi yang praktek kelompok nanti akademik, ya kelompok praktek tentang asesmen akademik. Ya, itu kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian yang non akademik itu nanti kelompok 6 sampai kelompok 10. Ya, tolong dicatat. Nah, artinya berarti tidak sebentar ya, saya cari orek-orekan saya dulu. Nanti lupa ini. Bentar. Ya, biar lebih yakin. Ya, 1 sampai 5 itu asesmen akademik, kemudian yang 6 sampai 10 itu yang non akademik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Anda masing-masing kelompok tadi tolong mencari subjek masing-masing 1. Satu kelompok 1. Halo? Nggih, Pak. Ya, satu kelompok 1. Nah, nanti akan saya jelaskan yang perlu diperhatikan itu apa. Nah, subjeknya masing-masing 1. Karena ini masa pandemi, ya,
apa istilahnya kami berikan kebebasan. Silahkan kalau itu subjeknya tetangga atau mungkin masih ada hubungan saudara, ya, atau nanti ya berarti siswa di situ terdekat di tempat Anda misalnya. Ya, kita berikan kebebasan seperti itu. Tahu ya? Halo? Halo Pak, ini Pak. Ya. Nah, jadi itu ketentuannya dulu, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah. Nah, sekarang ini jadwal tadi yang saya sampaikan di awal sampai pertemuan ke-16 tadi. Dari hari ini saya perencana asesmen akademik nanti kelompok 1 sampai 5. Tadi ini nanti hanya pembagian kelompok. Tadi ini saya informasikan tadi kan sekaligus untuk sampai kelompok 10. Kemudian besok Bu Erma mungkin akan mengulang lagi sedikit. Nah, kemudian nanti pertemuan 11 itu Anda sudah praktek, ya, praktek, ya, praktek aja semua, ya, praktek. Kemudian 12 juga praktek. Kemudian pertemuan 13 nanti ada presentasi dan review, ya, karena ada 5 kelompok. Ini loh, yang masing-masing kan 5, saya kan 5 nanti. Nah, ini pertemuan 13-14 itu nanti presentasi dan review, berarti yang akademik, ya, yang pertemuan 13 itu kelompok 1, 2, 3. Kemudian yang pertemuan ke-14 itu nanti kelompok 4 dan 5. Nah, setelah itu nanti tugas dikumpulkan, ya, hasil asesmen Anda, nanti ada sistematikanya, nanti saya berikan. Nah, kemudian pertemuan 15 dan 16 presentasi dan review, berarti yang kelompok non-akademik, kelompok 6, 7, 8, kemudian ke-16, 9, dan 10. Ya, apakah bisa dipahami dulu? Belum saya lanjut? Bisa Pak. Paham, Pak. Ya, paham. Ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, jadi di subjek, ya, atau secara umum nanti dalam rangka Anda melakukan asesmen, ya, harus diperhatikan ini what, who, when, where, why, dan how, ya. Jadi saya bolak-balik enggak apa-apa untuk yang subjek, ya, saya berangkatnya dari subjek. Jadi kalau nanti mencari subjek yang belum dapat, tadi kata Mbak Dina ada yang sudah, ada yang belum, ya cari dulu yang ada masalah. Ibaratnya seperti itu, ya, secara ya semua orang, semua ada sih masalah, tapi kan yang secara apa namanya bisa kita lihat itu ada masalahnya dulu enggak, ya, ada permasalahan enggak. Nah, misalnya kalau kemarin misalnya ada anak yang apa istilahnya kesulitan dalam menulis misalnya. Nah, itu kan dari apa namanya? Dari kita lihat aja kan sudah tahu itu. Nah, berarti nanti setelah itu baru kita dalami lebih jauhnya nanti pada waktu kita melakukan, ya. Jadi ini permasalahannya apa, kemudian subjeknya siapa, ya, kemudian waktu asesmen, waktunya kapan, ini akan sangat berpengaruh, kemudian juga tempat, kemudian juga penyebabnya, kemudian juga alatnya. Nah, masing-masing akan ada penjelasannya ini, ya. Nah, ya, ternyata malah terlalu besar. Nah, permasalahan. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh. Jadi misalnya, contohnya itu kesulitan belajar, ya,
kesulitan belajar itu kan ada spesifik, ya ada membaca, menulis, berhitung. Nah, membaca itu mungkin membaca teknis atau pemahaman, kemudian menulis itu juga bisa teknis, pemahaman atau kerapian, kemudian berhitung itu bisa teknis, pemahaman atau materi tertentu. Nah, misalnya gitu. Ya, jadi kita harus tahu permasalahannya. Nah, kemudian harus tahu tingkat kesulitannya. Ya, tingkat kesulitannya apakah ringan, sedang, atau berat. Kemudian apakah dia bisa mandiri, perlu bimbingan, atau mungkin dia sering frustasi misalnya. Halo? Nah, ini mempertajam ya dari apa yang kemarin Anda buat. Jadi nanti harus ditentukan ya, tadi kan di atas tadi yang perlu Anda ingat, itu perlu Anda perhatikan maksudnya. Nah, jadi contohnya ini. Jadi permasalahannya dulu sebisa mungkin kita ketahui. Nah, kemudian juga ini potensi atau kemampuannya. Ya, potensi, kemampuannya. Ya, kalau kita bicara itu kan kemarin, misalnya ini ada kekurangan, ada kesulitan, ada permasalahan, tetap ada kompensasi lain, ada potensi gitu. Nah, kemudian hambatan atau kesulitannya apa? Ya, kemudian nanti kebutuhannya apa? Ya, kebutuhan itu berarti yang harus segera untuk diberikan fasilitas atau segera untuk ditangani seperti apa. Ya, jadi ini contoh. Ya, sekali lagi contoh. Nah, kemudian subjek. Halo. Nah, Halo, Pak. Subjek kita harus perhatikan usia. Nah, siapa yang belum tahu ini mental age sama chronological age? Halo? Sepertinya sudah semua, Pak, karena kemarin sudah dijelaskan Bu Erma di Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah ini saya hanya mengingatkan. Jadi chronological age itu kan umur umur kalender ya, usia itu. Anda sejak lahir sampai sekarang. Jadi Mbak Dina umurnya 21 misalnya. Nah, mental age itu berarti ini kecakapannya seperti apa, gampangnya seperti itu. Kalau diukur nanti pakai tes inteligensi, ternyata umurnya 21 tapi mentalnya itu hanya sampai umur 15, ya berarti gampangnya artinya inteligensinya itu seperti anak yang umur 15 tahun itu. Maka di rumus inteligensi ya AQ itu kan berarti MA per CA gitu. Nah, kalau sudah tahu ya sudah. Kemudian artinya apa, nanti ini Anda harus tidak hanya sebatas tahu, harus Anda ungkap nanti ya. Nanti di format laporan ada enggak gitu. Kemudian kelas, dia bersekolah kelas berapa, jenis kelamin, kondisi fisiknya seperti apa. Ya, kondisi fisik nanti kan bisa kita ungkap juga dengan pengamatan gitu. Kemudian kondisi mental atau psikisnya, ya. Nah, kita bisa ungkap nanti misalnya ya Anda nanti mengumpulkan melakukan asesmen dengan banyak cara, ya nanti di bawah mungkin ada, misalnya bisa juga dengan wawancara dengan orang tua dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu nanti sebenarnya walaupun tidak mendetail, karena detailnya itu harus dilakukan tes khusus ya, ini kita bisa tahu nanti apakah dia misalnya sering marah-marah, sering tantrum atau apa dan sebagainya. Apakah dia sering melamun misalnya itu. Ya, kemudian kondisi keluarga atau lingkungan.
Nah, mungkin pendidikan orang tua, ya, status sosial ekonomi, ya, anggota keluarga dia tinggal bersama dengan siapa di situ, jumlahnya berapa, dia anak keberapa, dan seterusnya. Ya, ini tolong diperhatikan. Ya, nanti formatnya mungkin bisa kita cakup di situ. Nah, kemudian kapan ya waktu asesmen. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pelaksanaan tes ya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Jadi waktu atau kapan itu. Nah, apakah pada awal, tengah, atau akhir, ya. Kemudian berapa lama, ya, 1 kali dalam 1 minggu atau 1 bulan, ya. Kemudian apakah pagi atau siang. Nah, sangat berpengaruh. Nah, tolong nanti dengan kondisi-kondisi seperti ini, nanti setelah Anda mendapatkan subjek, nah berarti tolong diperhatikan ini, ya, misalnya anak ternyata sesuai kondisi subjek dia mood-nya pada pagi hari, nah maka bisa saja Anda nanti melakukan asesmen itu pada pagi hari. Ya, kemudian berapa lamanya? Ya, silahkan nanti sesuai kebutuhan, tapi 1 kali mungkin juga belum istilahnya mendapatkan yang komplit misalnya. Begitu. Nah, sekarang di mana ya tempat asesmennya? Nah, apakah setting yang alamiah biasa atau di setting secara laborat, ya, artinya berarti dikondisikan gitu. Nah, silahkan nanti juga diperhatikan, ya. Kemudian apakah di sekolah, ya, di kelas atau tempat bermain, kemudian apakah di rumah, ya, di rumah itu bisa di kamar, bisa di ruang belajar misalnya, atau yang lainnya. Nah, tolong perhatikan ini, ya. Jadi kalau saya boleh mengatakan, nanti kalau Anda melakukan ini aplikasi dari beberapa sebenarnya, beberapa yang sudah Anda dapat. Anda sudah dapat pengukuran atau belum? Anda sudah mendapatkan BK atau belum? Ya, belum tentu. Kalau tidak salah nanti di semester berikutnya. Tapi ini Anda sudah bisa berlatih nanti. Nah, sekarang penyebab. Nah, tolong diperhatikan nanti. Ya, kondisi fisik, penglihatan, kemudian juga riwayat kesehatan misalnya, kemudian lingkungan, ya, dukungan keluarga seperti apa, kemudian fasilitas belajarnya seperti apa, ya, kemudian di sekolah posisi duduknya di kelas seperti apa, kemudian ada enggak pengaruh dari teman misalnya. Ya, jadi komplit itu nanti bisa Anda ungkap. Kemudian yang lain itu misalnya minat, ya, ada enggak dia minat pada bidang tertentu atau tidak minat, ya, sebaliknya pada materi tertentu, pada tema guru, pada metode pengajaran misalnya, dan lainnya, ya. Nah, kemudian berikutnya apa, ya, jadi alat asesmennya apa? Ya, ya, hal yang akan diukur. Nah, kemarin Anda sudah membuat, ya, contohnya membaca, mungkin membaca juga banyak, ada membaca kecepatan, membaca artikulasi, membaca kelancaran dan sebagainya, ya. Kemudian jenis instrumennya apa? Observasi, wawancara, tes informal, dokumentasi. Nah, nanti kalau kemarin Anda kemarin itu Anda baru buat
misalnya hanya salah satu. Nah, tolong nanti ini sebisa mungkin dilakukan semua. Karena asesmen itu memang mengungkap secara komprehensif dan itu memang sebaiknya terdiri dari berbagai cara, ya, berbagai alat, berbagai jenis, gitu. Nah, ini nanti kalau di semester berikutnya Anda pengen melakukan penelitian itu, kemudian penelitiannya kebetulan penelitian kualitatif, ya itu minimal itu harus ada. Ini observasi, wawancara, sama dokumentasi misalnya. Karena itu akan betul-betul mengungkap keadaan subjek itu seperti apa. Ya, nah itu tentu nanti tujuannya akan berbeda-beda. Ya, misalnya tadi sudah saya terangkan untuk bisa mengungkap riwayat kesehatan atau apa kita kemudian apa keadaan mentalnya, kita bisa melakukan wawancara nanti dengan orang tuanya misalnya, begitu dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain pedoman. Pedoman itu artinya di sini ya nanti kalau untuk mengetahui subjek itu secara keseluruhan, kalau dia di sekolah itu misalnya ada kurikulum, ya ada mata pelajaran dia kelas berapa, ya kemudian artinya tadi misalnya kalau dia belum bisa pada apa di kurikulum tertentu, ya tadi kan kita bisa tahu nanti ya seharusnya anak itu misalnya sudah menghitung misalnya 1 sampai 100, padahal dia sudah kelas 4 misalnya, dia belum mampu misalnya. Nah, itu kita harus tahu kurikulumnya itu untuk kelas 4 itu sampai di mana misalnya. Ya, maka kita harus pakai pedoman yang pas. Nah, kemudian juga tahapan perkembangan anak atau usia. Nah, ini tentu Anda harus cari nanti masing-masing usia di tahapan perkembangan itu kan pada usia tertentu itu anak sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa ini misalnya. Kemudian kok ini belum. Nah, berarti nanti itu sebagai pedoman dan ini juga sebagai gambaran secara kasar saja tadi kalau kita bisa tahu tentang mental age-nya tadi. Ya, halo. Halo, Pak. Ya, oh, sing nyaut Gurdina terus. Ya, nah kemudian rencana asesmen Anda harus melakukan perencanaan asesmen, kemudian ini dimulai dari identitas subjeknya, namanya. Nah, tolong nanti nama kalau dilaporkan di inisial ya. Nah, ini kode etik. Nanti dalam penelitian pun Anda ada kode etiknya, jadi subjek atau sampel penelitian itu ada beberapa, kemudian Anda cantumkan secara utuh, kemudian masing-masing itu itu nyalayatur. Jadi nama itu untuk catatan Anda ya, yang tidak dipublikasikan bahasanya silahkan nama itu ditulis lengkap, tapi di dalam ini nanti ada subjek itu inisial namanya, ya disingkat, ya Dina Setiawati misalnya DN gitu, ya Fajar Imami berarti FI gitu, ya. Nah, nanti saya tambahin FIT gitu, Fajar Imami tidur. Ya, identitas subjek, kemudian nanti hasil identifikasi. Nah, tolong nanti bisa diungkap. Jadi yang harus diperhatikan permasalahannya apa, tingkat atau level kesulitannya apa. Jadi saya contohkan tadi yang di kesulitan belajar misalnya, berarti tolong diuraikan di sini, kemudian punya potensi apa, hambatannya apa, kebutuhannya apa. Ya sebelum ke sini ini dulu tentu subjek, tujuan dulu tadi tujuan asesmen. Kemarin Anda sudah bikin kan, kalau masing-masing spesifik
sudah ketemu nanti tujuannya apa, kemudian rencana asesmen. Ya, hal yang akan diukur apa, alatnya apa, alat itu disebutkan tadi kalau pakai apa namanya lembar observasi ya lembar observasi untuk mengukur apa dan sebagainya seperti yang Anda buat kemarin. Kemudian waktu dan durasi, ya waktunya kapan nanti Anda tentukan. Ya, kemudian tempatnya di mana sesuai tadi apakah di sekolah, kemudian apakah di rumah. Kalau misal di rumah berarti nanti Anda harus datang ke rumah home visit begitu. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada enggak? Mungkin belum, Pak. Oh, belum. Ya. Bertanya, Pak. Ya. Ya. Mengenai tingkat atau level kesulitan. Nah, itu kita cara menuliskan atau cara mengetahui level atau tingkatan itu dari mana nih, Pak? Nah, tadi makanya kan nanti kita ini, Mbak, ya bisa kita ungkap ya dari berbagai jenis instrumen tadi. Nah, makanya saya contohkan saja misalnya ada dokumentasi. Kebetulan dia tidak nanti permasalahannya ini contohkan misalnya dia kesulitan dalam membaca misalnya. Nah, ini kan dokumentasi itu kan kita bisa melihat nilai rapotnya atau mungkin dari ulangan harian ya tentang bahasa berarti tentang kemampuan membaca itu memang rendah misalnya. Kemudian kita untuk memastikan bisa saja wawancara dengan guru, dengan orang tua misalnya. Jadi memang secara detail nanti kita bisa mengungkap nanti berarti tingkat kesulitannya seperti apa. Misalnya begitu, Mbak. Ya, kemudian seperti contoh yang kemarin kan Anda sudah ini, nanti Anda bisa buat ya tes secara informal untuk mengetahui misalnya. Ya, coba nanti saya buka yang sistematika sebentar. Nah, ini sistematika, ya coba nanti sama di bawah kita lihat juga, apakah untuk bisa mengungkap tadi itu juga ini, karena ini sistematika saya kira tidak. Ya, sistematika nanti yang harus Anda buat laporan yang nanti akan dikumpulkan tadi, yang tadi masing-masing untuk akademik dan non-akademik tadi waktunya berbeda. Jadi gampangnya nanti setelah praktek untuk yang akademik berarti sekaligus ini laporan harus dikumpulkan. Nah, baru nanti setelah presentasi, ya presentasi dulu tadi setelah selesai nanti baru dikumpulkan. Nah, di presentasi kan mungkin seperti kemarin ada masukan dan lain sebagainya sehingga nanti pada waktu itu bisa diperbaiki ya. Nah, ini sistematikanya yang pertama identitas subjek komplit ya, tidak saya terangkan satu-satu, kemudian identitas orang tua. Nah, tadi kan kita bisa memperhatikan tadi misalnya sosial ekonomi, nanti kan akan pendidikan misalnya, nanti kan akan terungkap di sini. Pendidikan tertinggi ayah berapa, pekerjaannya apa misalnya. Itu nanti kita bisa mendeskripsikan kalau ternyata memang ada keterkaitan hubungan ya berarti tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian tingkat sosial ekonominya seperti apa. Nah, karena ini seperti yang umum kita ketahui akan berpengaruh nanti terhadap misalnya pola asuh anak, penyediaan sarana prasarana untuk belajar ya, mulai dari awal juga bisa
pemenuhan gizi dan sebagainya misalnya. Ya, kemudian juga ibu, identitas ibu sama. Ya, kemudian kalau ini insidental sesuai dengan yang tadi, ada enggak keluarga, dia keluarganya berapa, anaknya berapa, ya artinya ini kakak, adik atau keluarga lain. Nah, bisa saja nanti ini tidak hanya satu, kalau ternyata adiknya lebih dari satu, misalnya, atau kakaknya lebih dari satu, atau ada keluarga lain yang tinggal dengan serumah, ya karena di psikologi itu semua itu bisa berpengaruh nanti, ya di psikologi perkembangan, psikologi kepribadian di keluarga itu berpengaruh, ya. Jadi mohon dimengerti bahwa keluarga itu tidak hanya ayah dan ibu atau adik atau kakak, jadi keluarga lain juga berpengaruh. Nah ini fleksibel, berarti nanti ini kalau lebih dari satu atau yang lain nanti bisa Anda tambahkan nanti di bawahnya lagi, gitu ya. Halo. Nah kemudian keluhan, ya keluhan. Tuliskan keluhan awal atau permasalahan awal subjek berdasarkan informasi dari guru. Nah, jadi Mbak Dina nanti ini tadi mungkin juga nanti bisa jawab ya dari guru atau orang tua atau narasumber yang lain ya atau sumber lain misalnya. Nah, tuliskan nanti hanya 1 sampai 2 paragraf. Jadi permasalahan awal subjeknya itu seperti apa ya. Ya, kemudian permasalahan. Pilih satu permasalahan dari berbagai keluhan yang disampaikan yang akan dilakukan asesmen secara mendalam. Nah, tadi Mbak, berarti untuk tadi permasalahan, ya tadi kan sudah saya jawab, tadi secara mendalam itu nanti pas pada waktu pada waktu kita lakukan asesmen, tapi permasalahan berarti bisa kita gali dulu dari ini tadi, dari keluhan. Jadi kita bisa minta tadi dari orang tua, guru atau sumber lain. Ya, hitung ya. Halo, Salwa. Safira. Violita, Yovita, Yohana, Hamam, dan lain-lain. Nah, tujuan identifikasi dan asesmen, jadi jelaskan tujuan identifikasi dan asesmen yang Anda lakukan. Kemarin sudah buat. Kemudian pelaksanaan, berarti ini jadwal, hari, tanggal, kegiatannya kapan, narasumber apa, kemudian instrumennya apa. Jadi Anda tidak buat hanya satu, sekali lagi tadi tolong dibuat berapa tadi 4 itu nanti lebih baik, kemudian tempatnya di mana. Ya, ini perlu butuh waktu, butuh rancangan nanti. Ya, kemudian setelah itu berikutnya ada hasil identifikasi dan asesmennya. Permasalahannya apa? Ya, jelaskan permasalahan yang perlu ditangani pada anak. Jadi karena ini sudah hasil, ya Mbak Dina dan semuanya, berarti ini berbeda dengan permasalahan yang tadi ya. Yang tadi itu hanya kita boleh praduga dulu yang jadi masalah apa setelah dipilih tadi dari keluhan yang disampaikan oleh orang tua atau guru atau yang lain. Kemudian setelah kita dalemi itu sebenarnya permasalahannya apa? Ya dari hasil itu. Nah tentu ini nanti perlu Anda perlu kajian, perlu mendalam dan terutama memang berdasarkan dari hasil instrumen yang kita peroleh. Ya, masing-masing ini hasil ini untuk hambatan, potensi, kemudian juga kebutuhan. Gitu. Ya. Sudah itu nanti Anda simpulkan dan rekomendasi. Simpulannya apa? Rekomendasinya apa? Gitu. Ya, simpulan itu berarti dari keseluruhan. Rekomendasi itu ya sebenarnya kalau di skripsi itu saran gitu. Jadi dari kesimpulan itu rekomendasinya apa? Ya.
Seperti itu. Nah, kemudian ada lampiran. Ya, lampiran ini alatnya, instrumennya. Ya, jadi panduan observasi, misalnya panduan wawancara, tes informal, dokumentasi, misalnya, enggak dokumentasinya di sini, dan lain-lain. Ya, seperti yang Anda buat. Nah, dokumentasi jika ada misalnya data nilai raport, rekam medis, surat keterangan atau apa sesuai yang ada pada anak sesuai apa namanya spesifikasi subjek yang kita apa yang Anda pakai tadi. Nah, kemudian ini kok hasil lagi. Ini kok hasil lagi ya, hasil dari oh, hasil ini maksudnya. Ini lampiran kan? Lampirannya ada A, B, C. Ya, berarti ini itu tadi lembar ini panduan, ya panduan. Kemudian ini yang sudah diisi, ya, yang sudah diisi lembar observasinya itu yang kalau Anda menggunakan observasi yang telah diisi, yang sudah diisi itu. Kemudian lembar hasil wawancara yang telah diisi atau lembar tes nanti yang sudah diisi dan lain-lain, dan ada foto pada waktu Anda melakukan ya identifikasi dan asesmen itu. Aduh, ya. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sampun, Pak. Ya. Sampun jelas, alhamdulillah. Ya, nanti ini saya kirim. Ya, saya kirim. Nah, kemudian ini satu hal yang kemarin belum kita putuskan, artinya saya putuskan sama Bu Erma. Tadi kan Anda nanti presentasi hasil itu, ya. Jadi setelah laporan dibuat, Anda presentasi setelah melakukan identifikasi dan asesmen. Karena waktunya terbatas itu kemarin ada rencana gini, Anda presentasinya itu direkam. Tahu ya, Anda presentasi direkam, nanti dikumpulkan, kemudian nanti baru direview, kita berikan masukan seperti itu. Kemarin, tapi belum 100% kita putuskan, karena kalau tadi misalnya nanti pada pertemuan berapa tadi yang 13 misalnya Anda presentasi 3 kelompok itu sepertinya waktunya nanti tidak cukup, cuma pertimbangan itu saja. Oke. Nah, yang penting di sini itu adalah sejak kemarin sudah kita informasikan, silahkan cari subjek. Kemudian hari ini sudah kita perjelas nanti apa yang Anda lakukan ya, dengan pertimbangan tadi. Kemudian nanti yang akan dilaporkan seperti apa. Kemudian alatnya itu sebaiknya tidak hanya satu, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih jelas. Nah, makanya subjeknya satu aja. Satu kalau diungkap semua, Anda bisa melakukan karena ini latihan ya untuk melakukan identifikasi dan asesmen. Kalau itu Anda lakukan sudah baik, itu sudah bagus sekali itu. Begitu. Halo? Halo, nggih, Pak. Pak Pri, berarti kalau presentasinya di video atau direkam gitu, pas hari presentasi tinggal share screen videonya gitu ya, Pak? Iya, makanya itu ini Mbak Salwa, saya belum berani memutuskan ya, nanti mungkin
saya bicarakan lagi dengan Bu Erma nanti minggu depan pas yang isi Bu Erma nanti bisa memberikan keputusan finalnya untuk presentasinya ya. Kemarin baru rasan ini bagaimana kalau berarti nanti pas Anda mengumpulkan itu artinya selain laporan ini ada sistematikanya, nanti ada video gitu loh. Ya, video. Nah, gitu. Nah, tetapi gini, kalau pas Anda melakukan, tadi kan ada foto-foto, foto-foto ya untuk dokumentasi foto-foto pas melakukan. Kalau pada saat itu ya, ini saya katakan aja, itu Anda dokumentasi tidak hanya foto tapi juga video juga bagus. Sebentar-sebentar kan nanti disambung gitu. Ya itu dulu. Ya nanti yang presentasi apa namanya? Ya ini berarti foto dan video boleh. Ya, enggak apa-apa. Kelihatan kan itu? Halo? Kelihatan. Foto dan video. Ya. Itu dulu ya. Halo. Jadi silahkan tadi kalau kita kembali ke awal, kelompok 1 sampai 5 berarti konsen untuk akademik, kemudian cari subjek, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi nanti yang jadi permasalahan apa dan seterusnya, sehingga setelah itu Anda bisa menentukan alatnya apa, ya harus Anda ukur. Kemudian tolong sebaiknya diukur dengan berbagai cara tadi biar datanya itu valid, ya dan seterusnya. Demikian juga nanti untuk kelompok 6 sampai 10 konsen non akademik, ya silahkan cari subjeknya dan permasalahannya apa dan seterusnya sama seperti tadi. Nah, minggu depan akan diperkuat lagi oleh Bu Erma, tetapi minggu depan sebaiknya semua sudah laporan subjeknya sudah dapat, ya atau bahkan nanti kita sudah Anda sudah punya perencanaan termasuk alatnya apa dan sebagainya. Gitu. Ya, Fajar, mana Fajar? Ya, enggak boleh tidur. Tidurnya hanya malam, nanti jam 12 sampai jam 2 ya. Ini Karena Pak, libur. aman Pak. Ya, aman. Ya, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum Ya, ada. sementara belum ya. Ya. Terima kasih kalau semua belum. Nanti kalau misalnya ada sesuatu silahkan bisa ditanyakan di WA. Dan ini nanti sistematika ini karena juga sebagai acuan untuk Anda nanti boleh saya share nanti di grup. Gitu ya. Pak. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf kita korupsi waktunya dan sebenarnya juga udah capek ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan untuk direncanakan, mudah-mudahan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, dari saya ada kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri, sehat selalu. Ya. Sama. Sebentar. Bentar. Tadi belum saya screenshot nanti untuk Putih kuliah.